wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang materi studi yang merupakan salah satu pilihan topik yang dibahas dalam UTS intelijensi buatan. Berikut video tentang materi sistem basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halim Saputra Istika Surya, NIM 2020-2300-1. Kali ini saya akan membahas materi fusi dan implementasi dalam Python. Definisi: logika fusi adalah peningkatan dari logika boolean yang mengenalkan konsep kebenaran sebagian, di mana logika klasik menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah binari dalam kurung 0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak. Logika fusi mengartikan kebenaran boolean dengan tingkat kebenaran. Yang kedua, logika fusi memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1, tingkat keabuan dan juga hitam putih. Dan dalam bentuk linguistik, konsep tidak pasti seperti sedikit, lumayan, dan sangat. Ia berhubungan dengan set fusi dan teori kemungkinan. Ia dikenalkan oleh Dr. Lotfi Zadeh dari Universitas California, Berkeley pada 1965. Himpunan fusi. Pada himpunan tegas atau group set, nilai keanggotaan suatu item X dalam suatu himpunan A ditulis A dalam kurung X memiliki dua kemungkinan. Yang pertama, 1, artinya X adalah anggota A. 0, artinya X bukan anggota A. Contoh 1. Jika diketahui S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah semesta pembicaraan. A sama dengan 1, 2, 3, B sama dengan 3, 4, 5. Maka nilai keanggotaan 2 pada A adalah 1 karena 2 sama dengan A. Nilai keanggotaan 4 pada A sama dengan 0 karena 4 adalah A. Contoh yang kedua. Jika suhu lebih tinggi atau sama dengan 80 Fahrenheit, maka suhu disebut panas. Sebaliknya disebut tidak panas. Kasus 1. Suhu sama dengan 100 Fahrenheit, maka panas. 2. Suhu sama dengan 80,1 Fahrenheit, maka panas. 3. Suhu sama dengan 79,9 Fahrenheit, maka tidak panas. Yang keempat, suhu sama dengan 50 Fahrenheit, maka tidak panas. Berikut adalah gambar temperaturnya.
If suhu kurang dari 80 derajat Fahrenheit disebut panas. If suhu lebih dari 80 Fahrenheit disebut tidak panas. Fungsi keanggotaan dari himpunan tegas gagal membedakan antara anggota pada himpunan yang sama. Ada problem-problem yang tidak terlalu kompleks untuk didefinisikan secara tepat. Contoh 3. Misal variabel umur dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada muda, parubaya, dan tua. Yang pertama, muda, umur kurang dari 35 tahun. Parubaya, 35 tahun sampai umur 55 tahun. Tua, atau umur yang lebih dari 55 tahun. Gambar ini adalah keanggotaan himpunan biasa Kripps atau muda dan parubaya. Apabila seorang berusia 34 tahun, maka dia dikatakan muda. Apabila seorang berusia 35 tahun, maka ia dikatakan tidak muda. Apabila seorang berusia 35 tahun, maka ia dikatakan parubaya. Apabila seseorang berusia 35 tahun kurang 1 hari, maka ia tidak dikatakan parubaya. Apabila seorang berusia 55 tahun, maka ia tidak dikatakan tidak tua. Apabila seorang berusia 55 tahun lebih setengah hari, maka ia dikatakan tua. Dari sini bisa dikatakan bahwa pemakaian himpunan Kripps untuk menyatakan umur sangat tidak adil. Adanya perubahan kecil saja pada suatu nilai mengakibatkan perbedaan kategori yang cukup signifikan. Himpunan fuzi digunakan untuk mengantisipasi hal tersebut. Seseorang dapat masuk dalam dua himpunan yang berbeda, muda dan parubaya, parubaya dan tua, dan sebagainya. Seberapa besar eksistensinya dapat dilihat dari nilai derajat keanggotaannya. Gambar berikut menunjukkan himpunan fuzi untuk variabel umur. Fungsi keanggotaan himpunan fuzi atau membership function adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya. Derajat keanggotaan yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Ada berapa fungsi yang bisa digunakan? 1 linear, 2 segitiga, 3 trapesium, 4 sigmoid, dan 5 PHP. Fungsi keanggotaan linear. Contoh domain linear naik, dan ada contoh domain linear turun. Jika Px sama dengan 0, X kurang dari A. X kurang A per B kurang A sama dengan A kurang dari X
kurang juga dari B. 1 sama dengan X, 1 per X lebih dari B. Kemudian domain turun. Px sama dengan B kurang X atau per B kurang A dibagi A lebih kecil dari X di kemudian fungsi keanggotaan segitiga. Berikut gambar tentang linear segitiga. Px sama dengan 0 atau X kurang dari A atau X lebih dari C. X kurang A per B kurang A atau A lebih kecil dari X lebih kecil dari B. C kurang X sama dengan per C kurang B atau B lebih kecil dari X lebih kecil juga dari C. Fungsi keanggotaan sigmoid. Berikut gambarnya. P dalam kurung X per A, B, C tutup kurung sigmoid sama dengan 0 dibagi X kurang dari A 2 dalam kurung X kurang A per C kurang A pangkat 2 dibagi A kurang dari X kurang dari B. 1 kurang 2 C kurang X per C kurang A pangkat 2 B kurang X kurang C 1 dibagi 1 per X kurang C. Fungsi keanggotaan PHI. P sama dengan X ABC. P sama dengan P dalam kurung X dibagi C kurang B. C kurang B per 2 C. Sigmoid sama dengan X kurang dari C. P dalam kurung X C. C tambah B setengah dikurang C tambah B sigmoid X lebih dari C. Operasi logika himpunan fusi. Operasi logika adalah operasi yang mengkombinasikan dan memodifikasi dua atau lebih himpunan fusi. Nilai keanggotaan baru hasil operasi dua himpunan tersebut disebut fringe strength atau A predikat. Terdapat 3 operasi dasar pada himpunan fusi, yaitu OR atau union, and intersection atau not complement. Kita pertama membahas OR atau union. Fusi union dari himpunan dua adalah maksimum dari tiap pasangan elemen-elemen pada contoh himpunan. Contoh A sama dengan 1.0, 0.20, 0.75. Contoh B 0.2, 0.45, 0.50. A dan B, A union B max 1.0, 0.2 dan max
0.20, 0.45 dalam kurung, max 0,75, 0,50 sama dengan himpunan 1.0, 0.45 dan 0.75. Misal nilai keanggotaan umur 27 pada himpunan muda adalah P muda 27 sama dengan 0,6 dan nilai keanggotaan 2 juta pada himpunan penghasilan tinggi adalah P gaji tinggi 2 juta sama dengan 0,8. Maka A min predikat untuk usia muda atau berpenghasilan tinggi adalah keanggotaan maksimum P muda union gaji tinggi sama dengan max dalam kurung muda 27, gaji tinggi dalam kurung 2 juta tutup kurung sama dengan max 0.6 dan 0.8. Nilai tertingginya adalah 0.8. Kemudian N atau intersection. Fusi intersection dengan lambang seperti ini adalah irisan dari dua himpunan fusi adalah minimum dari tiap pasang elemen pada kedua himpunan. Contoh A, B sama dengan min 1.00, 2 min 0.20, 0.45 min 0,75, 0.50 sama dengan himpunan 0,20 sampai 0,50. Misal nilai keanggotaan umur 27 pada himpunan muda adalah P muda 27 sama dengan 0,6 dan nilai keanggotaan 2 juta pada himpunan penghasilan tinggi adalah P gaji tinggi 2 juta sama dengan 0,8. Maka amin predikat untuk usia muda dan berpenghasilan tinggi adalah nilai keanggotaan minimum U muda union gaji tinggi sama dengan min P muda 27, P gaji tinggi 2 juta min dalam kurung 0,6 dibagi 0,8 atau rata-rata dari nilai ini adalah minimal 0,6 adalah 0,6. Aman. Not atau komplement. Komplement dari variabel fusi dengan derajat keanggotaan sama dengan X adalah 1 kurang X. Komplement strip C bagi komponen dari himpunan fusi terdiri dari semua komplement elemen. Contoh AC sama dengan 1 sampai 1.0, kemudian 1 sampai 0,2, 1 sampai 0,7. Berikut himpunannya 0.0, ada 0.8 dan 0,25. Kemudian misal nilai keanggotaan 27 pada himpunan muda adalah P muda 27 sama dengan 0,6, maka A predikat untuk usia tidak muda adalah P muda 27 sama dengan 1 kurang muda dalam kurung 27 sama dengan 1 kurang min 0,6. Berikut hasilnya adalah 0,4. Contoh nilai keanggotaan sebagai hasil operasi dua himpunan fire strength atau A min predikat. Berikut contohnya. Misalkan nilai keanggotaan IP 3,2 pada himpunan IP tinggi adalah 0,7 dan nilai keanggotaan 8 semester pada himpunan lulus cepat adalah 0.8, maka A min predikat untuk IP tinggi dan lulus cepat
adalah P, IP tinggi, union lulus cepat, sama dengan min P, IP tinggi 3.2. P lulus cepat adalah 8. Nilai minimalnya adalah 0.7, 0.8, sama dengan 0.7. Atau A predikat untuk IP tinggi atau lulus cepat. P IP tinggi ini yang lulus cepat sama dengan maksimal P IP tinggi 3.2, P lulus cepat adalah 8. Jadi nilai maksimal ya 0,7 dan 0,8. Nilai maksimalnya dan 0,8. Dan not complement adalah A predikat untuk bukan IP tinggi. Rumusnya adalah P IP tinggi sama dengan 1 kurang P IP tinggi 3.2 sama dengan 1 kurang 0,7, yaitu 0,3. Ini adalah grafik dari yang saya jelaskan tadi, Pak. Ini adalah titik A union B, penalaran monoton atau aturan fuzzy if then. Metode penalaran secara monoton digunakan sebagai dasar untuk teknik implementasi fuzzy. Meskipun penalaran ini sudah jarang sekali digunakan, namun kadang masih digunakan untuk penaskalan fuzzy. Jika dua variabel fuzzy direlasikan dengan implementasi sederhana sebagai berikut: if x is A dan y is B, atau y sama dengan f dalam kurung x, A dalam tutup kurung, B, maka sistem fuzzy dapat berjalan tanpa harus melalui komposisi dan dekomposisi fuzzy. Nilai output dapat diestimasi secara langsung dari nilai keanggotaan yang berhubungan dengan antecedennya. Fungsi implikasi. Bentuk umum aturan yang digunakan dalam fungsi implikasi. If x is A dan y is B, dengan x dan y adalah skalar, A dan B adalah himpunan fuzzy. Proposisi yang mengikuti if disebut antecedent, dan sedangkan proposisi yang mengikuti then disebut consequent. Secara umum ada dua fungsi implikasi, yaitu min adalah minimum. Fungsi ini akan memotong output himpunan fuzzy. Dot atau produk, yang berarti fungsi ini akan menskala output himpunan fuzzy. Contoh implementasi. Dalam gambar A, aplikasi fungsi implikasi min. If x is A dan x2 is A2 dan y is B. Yang kedua ada aplikasi fungsi implikasi dot, yaitu if x1 is A1 dan x2 is A2 dan y is B. Gambar 4. Yang A menjelaskan tentang aplikasi fungsi implikasi menggunakan operator min. Yang B adalah aplikasi fungsi implikasi menggunakan operator dot. Berikut fuzzy inference system. Kaidah, kemudian ada dari kaidah ada input menuju fuzifikasi, penaran, dan defuzifikasi, kemudian menuju output. Berikut pengantarnya.
Operasi dari sistem takar fusi tergantung dari eksekusi 4 fungsi utama. Fusification, definisi dari himpunan fusi dan penentuan derajat keanggotaan dari Cripps input pada sebuah himpunan fusi. Kemudian ada inferensi, evaluasi kaidah aturan rule atau fusi untuk menghasilkan output dari tiap rule. Komposisi, agregasi atau kombinasi dari keluaran semua rule. Keempat ada diffusification, yaitu perhitungan Cripps atau output. Dalam fusi inference systems ada model fusi Mamdani, yang kedua model fusi Sugeno, dan model fusi Tsukamoto. Berikut akan saya jelaskan tentang model fusi Mamdani, model fusi Sugeno, dan model fusi Tsukamoto. Atau saya akan menjelaskan tentang perbedaan fusi inference system Mamdani, Sugeno, dan Tsukamoto. Sistem inferensi fusi Mamdani diusulkan oleh F. Hasim Mamdani tahun 1977. Pertama dirancang untuk mengontrol kombinasi mesin uap dan boiler dengan seperangkat aturan on-board linguistik yang diperoleh dari operator manusia yang berkembang. Pada sistem inferensi Mamdani, keluar dari setiap aturan menjadi himpunan logika fusi untuk menentukan keluaran output. Terdapat beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut. Kemudian metode inferensi Sugeno adalah sistem inferensi fusi yang diusulkan oleh Takagi Sugeno dan Kang tahun 1985 untuk mengembangkan peningkatan sistem untuk menghasilkan aturan fusi dataset input dan output. Yang terakhir ada metode inferensi Tsukamoto. Pada metode Tsukamoto, setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk if then harus direpresentasikan suatu himpunan fusi dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasilnya, keluaran hasil inferensi dari tiap aturan diberikan secara tegas berdasarkan amin predikat atau pair strength. Hasil-hasil dari Sugimoto menggunakan rata-rata terbobot dalam inferensinya. Metode Tsukamoto menggunakan tahapan berikut. Berikut adalah perbedaan dari metode Mamdani dan Sugeno. Sekian presentasi dari saya, Halim Saputra Astika Surya, NIM 2020-2300.
51. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.